tim-tim hebat di belakang Transformation Management Office ini membantu perusahaan multi-finance bertransformasi menjadi lebih customer-centric. Dan kita menjadi center of excellence dari bagaimana bisnis ini bertransformasi, bagaimana perubahan mindset dari teman-teman di seluruh organisasi ini bisa mengarah ke lebih agile dan juga respon terhadap perubahan. Good day, Avenuers. Welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar, Avenuers semua? Semoga hari-hari Avenuers selalu good day ya. Nah, Avenuers, seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang pastinya siap dan semangat untuk berbagi dan juga sharing knowledge mereka kepada Avenuers semua. Jadi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan knowledge-knowledge yang berharga lainnya. Nah, Avenuers, di episode kita kali ini, saya sudah ditemani nih, di samping saya masih disembunyikan ada seorang wanita cantik dengan karir yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Kartika Melania, SSI Eskom MBA, PMP, dan PMI SIP. Wow, jadi nanti bisa tanya-tanya seputar sertifikasi juga nih dengan beliau ya, Avenuers. Nah, Avenuers, Mbak Kartika pernah menjabat sebagai Head of Transformation di Adira Finance, dan saat ini beliau menjabat sebagai Senior Manager di Abim Consulting. Halo Mbak Kartika, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak Kartika? Syukurlah baik. Alhamdulillah. Mbak Kartika, terima kasih banyak di tengah kesibukannya berkenan sharing kepada Avenuers di episode kita kali ini, Mbak Kartika. Nah, Mbak Kartika, kita berangkat dari sertifikasi Mbak Kartika yang sudah certified nih di PMI SIP atau Agile Certified Professional, Mbak Kartika. Kemudian juga saat ini kan menjabat di dunia multi finance, kemudian juga pernah menjabat sebagai Head of Transformation di suatu divisi transformasi ya Mbak Kartika. Jadi sebenarnya transformasi yang bagaimana sih yang Mbak Kartika lakukan ketika menjabat sebagai Head of Transformation, dan seberapa cepat transformasi yang terjadi di divisi tersebut Mbak Kartika? Boleh di-sharingkan kepada Avenuers? Ya. Jadi, Avenuers, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Ketika menjabat sebagai Head of Transformation selama 4 tahun belakangan, saya mentransformasikan beberapa hal ya. Bukan hanya saya sebetulnya, tapi tim-tim hebat di belakang Transformation Management Office ini membantu perusahaan multi-finance bertransformasi menjadi lebih customer-centric. Kita selalu memikirkan tentang product innovation, tapi kemudian berubah menjadi lebih ke fokus utamanya kebutuhan customer. Selain itu juga di Transformation Division kita melihat opportunity untuk merubah sistem-sistem yang berjalan saat ini, baik itu punya kaitannya dengan teknologi maupun operasional ya, menjadi lebih lean, menjadi lebih simple, terstandar, dan juga membantu bisnis dari perusahaan. Dan kita menjadi center of excellence dari bagaimana bisnis ini bertransformasi, bagaimana perubahan mindset dari teman-teman di seluruh organisasi ini bisa mengarah ke lebih agile dan juga respon terhadap perubahan. Dari cerita Mbak Kartika tadi terkait perubahan yang dilakukan oleh tim transformation, kemudian ada juga perubahan, kemudian transformasi, apakah itu bisa diartikan sebagai dunia multi finance itu sebagai dunia agile, Mbak? Karena kan agile kan identik atau dikenal sebagai yang fleksibel, kemudian dengan segala macam perubahannya, apakah bisa diartikan demikian, Mbak? Ya, sebetulnya di setiap industri yang memberikan service ke customer, Agile ini merupakan suatu mindset yang perlu mulai ditingkatkan ya di setiap organisasi. Kenapa? Karena opportunity ini akan terus muncul. Dulu mungkin kita melihat risk ini sebagai suatu ancaman, tetapi sekarang kita perlu melihat risk ini sebagai suatu opportunity. Nah, winner is somebody that is looking the risk as an opportunity, teman-teman. Dan kita tidak resistance ya terhadap perubahan-perubahan ini. Perubahan yang saya maksud juga tidak terbatas hanya pada teknologi, tetapi juga cara bekerja. Cara kita merespon, cara kita membantu kolega-kolega kita,
cara kita berkomunikasi dengan customers itu menjadi lebih penting. Dan berdasarkan pengalaman juga, customer-customer ini kembali ke suatu perusahaan pemberi servis itu bukan hanya karena suka dengan produknya, atau bukan hanya karena melihat perusahaan ini ternama dan lain-lain, tetapi melihat bagaimana respon kita ke mereka gitu ya. Bagaimana kita ini mengetahui kebutuhan mereka bahkan sebelum mereka menyebutkan apa kebutuhannya. Gitu sih, teman-teman. Jadi Agile ini sangat mendukung hal-hal yang sifatnya customer centric. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Agile diterapkan di perusahaan multifinance yang pernah Mbak Kartika kerjakan? Honestly, sebetulnya Agile ini diusung sudah 4 tahun yang lalu ya. Transformation Division sendiri dibentuk kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi Agile-nya sendiri itu masih dalam on progress gitu ya. Karena merubah mindset seseorang itu kan nggak mudah. Bayangkan somebody yang sudah berpuluh-puluh tahun misalnya bekerja di suatu company, pakai approach yang lama dan berhasil, kenapa dia harus susah payah belajar ataupun berubah? Tentu resistensinya semakin tinggi gitu ya. Makanya meskipun sudah hampir 10 tahun terbentuk transformation, sampai saat ini kita juga masih terus on progress ya untuk meningkatkan awareness terhadap agility ini. Bagaimana cara penerapannya untuk industri multifinance yang masih tergolong baru mengadopsi Agile Framework, Mbak? Ya, jadi sebetulnya nggak spesifik bicara tentang industri multifinance ataupun perbankan ya. Yang namanya menjalankan Agile atau punya mindset Agile itu di setiap industri saya perhatikan sama gitu ya. Harus berangkat dari keinginan untuk merubah culture organisasi tersebut. Dan first step-nya adalah membuat top management aware terhadap Agile ini dan menerima. Makanya kenapa exposure knowledge tentang Agile ini harus disampaikan terlebih dahulu di top management. Setelah itu baru mengalir ke level middle management dan kemudian working level. Saya bicara seperti ini bukan artinya dengan kita memperkenalkan ke top management lalu segala suatu proses menjadi lebih mudah ya, tidak. Tetapi pengenalan pertama ke top management merupakan mandatory step pertama. Karena disitulah bagaimana perusahaan ini nanti akan digiring ke selanjutnya. Kalau top manajemennya sudah menerima, maka sampai ke bawahnya pun juga level of resistensinya nggak akan begitu tinggi. Tentu tetap ada PR yang perlu dilakukan, tapi akan lebih smooth prosesnya kalau top manajemennya juga sudah menerima. Tentunya mereka akan juga lebih terbuka ya Mbak jika top manajemennya juga sudah terbuka dengan adanya perubahan ke framework Agile ya Mbak Kartika ya. Nah, Mbak Kartika sudah sempat menceritakan juga nih bahwa salah satu tantangan penerapan Agile adalah bagaimana caranya mengubah mindset orang yang sudah puluhan tahun terbiasa dengan framework lama kemudian dirubah ke prinsip Agile dan lain sebagainya. Kemudian juga di dunia finansial atau di industri finansial itu terkenal dengan adanya aturan yang rigid. Nah, bagaimana Mbak Kartika? Adakah tantangan atau hambatan lain selain dua hal yang sudah tadi disebutkan Mbak Kartika? Ya, betul. Tentu kunci dari segalanya adalah komunikasi dan kesabaran ya. Kalau menghadapi suatu aturan yang rigid, birokrasi, dan sebagainya. Karena kita sebagai orang transformation ya, mungkin nggak terbatas orang transformation, tapi orang yang sudah menganut mindset agile gitu ya, kita harus bisa berkomunikasi nih dengan banyak pihak gitu ya, menangkap segala kebutuhan mereka, kemudian menjawab apa yang mereka khawatirkan, dan lain-lain. Nah, saya dalam menjalankan itu selalu berpegang pada 3 pilar dari salah satu framework Agile, Scrum. Meskipun menjalankan yang nggak harus selalu pakai framework Scrum ya, yaitu transparency, inspect, dan adapt. Jadi, kita harus open nih terhadap semua informasi ke orang-orang yang kita rasa stakeholder yang related gitu ya. Terus kita juga harus lakukan inspection. Kalau ada hal-hal yang sudah kita lakukan dan butuh improvement, kita inspection, lihat mana yang perlu diimprove. Dan yang terakhir kita adapt terhadap kebutuhan mereka gitu ya. Mereka ingin yang seperti apa, kita coba beradaptasi. Nah, itu sih yang menjadi cara ya bagi kita untuk menghadapi segala hal yang sifatnya rigid dan birokrasi. Tetapi karena saya juga background-nya adalah eksak ya, matematika, dulu saya pikir untuk komunikasi ke stakeholder itu ada batasannya.
suatu saat mereka akan mengerti gitu. Ternyata kenyataannya adalah hal-hal seperti ini sifatnya tuh nggak eksak, bahkan mungkin tidak terbatas. Kita harus terus-menerus sampai kita sendiri merasa bahwa oh ini sudah sampai di titik tertentu yang membawa value, maka berkaryalah dan bantu yang lain untuk bisa bertransformasi juga. Nah, tantangan lainnya misalnya adalah tadi perubahan yang terus-menerus terjadi di dunia finansial dan sebetulnya menjadi opportunity juga nih bagi rekan-rekan yang mendalami agile nih, melihat perubahan-perubahan yang cukup besar. Agile ini sangat bisa diterapkan nih untuk industri-industri yang memang volatile seperti itu. Nah, Avenuer sebagai praktisi agile juga bisa tadi mengadopsi 3 pilar yang disampaikan oleh Mbak Kartika, ada transparansi, kemudian insight, dan juga adapt. Terima kasih sudah berbagi pilar atau prinsip yang Mbak Kartika pegang dalam penerapan agile ya Mbak Kartika ya. Nah, Mbak Kartika, kemudian di dunia finansial itu juga terkenal dengan volatilitasnya. Nah, apakah volatilitas di dunia finansial ini juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan agile, Mbak? Ya, tentu mayoritas orang-orang merasa bahwa dengan adanya perubahan akan ada extra work gitu ya, misalnya dengan menjalankan sesuatu. Padahal sebetulnya dengan adanya agile, justru ini menjadi satu kunci. Karena salah satu manifesto agile kan respond to change over following plan gitu ya. Jadi memang agile ini jadi satu cara untuk kita melihat perubahan ini membawa value terhadap perusahaan. Seperti itu. Karena sebagai contoh misalnya saya ambil salah satu case ya. Kembali ke mungkin pertengahan 2022 gitu ya. Kita tahu bahwa industri otomotif ini lagi lesu. Karena adanya dipicu dengan perang Ukraina dan sebagainya gitu ya. Kita melihat leasing company ini turun nih bisnisnya. Market share dari beberapa perusahaan company juga turun gitu ya. Nah, kalau kita melihat perubahan itu lalu menyerah, itu tentu nggak baik ya dalam keberlangsungan perusahaan. Kita lihat ini sebagai opportunity. Apa opportunity-nya? Misalnya, leasing company menjadi bersemangat untuk menjual produk lain. Dana tunai, seperti itu. Yang tadinya mereka punya bisnis khusus di otomotif, sekarang mayoritas leasing company berlomba-lomba di dana tunai atau multi-purpose loan gitu. Jadi akan ada hikmah, akan ada banyak opportunity yang bisa kita ambil dengan perubahan itu. Kalau kita punya mindset agile, pasti mindset kita akan terbuka nih untuk mencapai, ambil kesempatannya, grab kesempatannya untuk future growth dari company kita. Jangan takut kepada perubahan, karena kembali perubahan itu juga bisa jadi kesempatan dan opportunity yang bagus ya Mbak Kartika. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini Mbak Kartika. Semoga bisa memotivasi teman-teman Avenuers di luar sana yang sedang berkecimpung di dunia agile dan juga di dunia transformasi. Nah Mbak Kartika, sebagai penutup untuk lebih memotivasi rekan-rekan di luar sana, mungkin ada yang tengah berusaha atau tengah bertransformasi nih di perusahaan masing-masing, boleh diberikan closing remark-nya Mbak Kartika. Ya, Avenuers, keep learning, tetap semangat gitu ya. Kita punya banyak sekali fasilitas ya, salah satunya Avenue, untuk kita bisa mengembangkan skill kita di project management. Dan juga teman-teman yang juga berkecimpung di dunia multi-finance, finansial, dan melihat perubahan ini sangat besar, jangan takut, jangan putus asa, karena dengan kita mengkombinasikan kemampuan kita di dunia finansial dan project management, kita akan mencapai suatu hal yang baik ke depannya, Avenuers. Keren sekali. Terima kasih banyak Mbak Kartika. Sekali lagi terima kasih juga atas kepercayaannya sudah di-sharingkan kepada rekan-rekan Avenuers. Terima kasih banyak. Semoga sehat dan sukses selalu Mbak Kartika. Semoga sehat. Sukses selalu. Begitu juga dengan Avenuers, semoga sehat dan sukses selalu ya. Sampai jumpa di episode-episode luar biasa lainnya.